Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Winry Dwi Novani dengan NIM 2314-2024B akan menjelaskan tentang kriptografi klasik Vernam Chipper untuk mata kuliah kriptografi and stegnografi kelas IF7TP dengan dosen pengampu Bapak Syahri Riza RI ST MMM.Com. Pertama kita harus mengenal dulu apa sih kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani kriptos, tersembunyi, dan grafia, tulisan. Kriptografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirim dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Naskah asli yang diacak memanfaatkan sebuah kunci enskripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Nah, untuk proses utama dalam kriptografi itu ada enskripsi dan deskripsi. Enskripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dan menggunakan algoritma tertentu. Deskripsi yaitu kebalikan dari enskripsi, yaitu mengubah kembali bentuk yang tersamarkan. Jadi ini seperti di bagian ya, dari plain text kita enkripsi dengan menggunakan key atau kunci, lalu dia menjadi cipher key, lalu ada deskripsi dan plain text. Istilah dalam kriptografi yaitu pertama, plain text adalah pesan yang hendak dikirimkan berisi data asli. Lalu ciphertext adalah pesan terenskripsi atau tersandi yang merupakan hasil dari enskripsi. Lalu enskripsi, fungsi E adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Algoritma. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah algoritma kriptografi klasik dalam bentuk Vernam Chipper. Vernam Chipper merupakan salah satu algoritma kriptografi untuk menjadikan suatu plain text dengan menggunakan teknik substitusi. Vernam Chipper merupakan sistem kerahasiaan yang sempurna di mana plain text dikombinasikan dengan key yang sama panjang untuk menghasilkan ciphertext. Nah, ini ya, kita coba mengenkripsi menggunakan algoritma kriptografi klasik dalam Vernam Chipper. Nah, dalam metode ini direct abjadnya yaitu A, B, C, D sampai Z. A itu adalah 0, B 1, C 3, dan seterusnya, Z adalah 25. Ini ya, lalu kita ilustrasikan enskripsi. Misalnya plain text yang kita coba enkripsikan adalah nama Winry, W-I-N-D-R-I. W itu adalah 22, I itu adalah 8, N adalah 13, D itu adalah 3, R itu adalah 17, dan I itu adalah 8. Nah, kunci yang digunakan key-nya adalah Tecom. T itu adalah 19, T 19, E adalah 4, K adalah 10, K lagi 10, 14 adalah O adalah 14, dan M adalah 12. Nah, untuk di ciphertext-kan, kita menggunakan metode dengan merumus cipher sama dengan plain text ditambah K lalu di modulus 26. Jadi angka dari plain text kita tambah menggunakan angka dikunci. 22 tambah 19 sama dengan 41, 8 tambah 4 adalah 12, 13 tambah 10 adalah 23, 3 tambah 10 23 juga 3 tambah 10 adalah 13, 17 tambah 14 adalah 31, 8 tambah 12 sama dengan 20. Maka dihasilkan ciphertext-nya adalah 14, 12, 23, 13, 31, 20. Nah, karena
huruf ini kan jumlahnya cuma 25, maka ini 41 ini tidak ada. Jadi kita hitung lanjutannya. Jadi dari Z ke 0 lagi. Kita sampai ke 41, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Maka dapatlah 15. Lalu yang 12 bisa yaitu M, X adalah 23, 13, 5 itu adalah F, dan 20 adalah U. Maka ciperteks yang kita dapat adalah P, M, X, N, F, U. Ini adalah ciperteksnya. Nah, sekarang kita akan mengubah ciperteks ini menjadi plaintext lagi menggunakan ilustrasinya deskripsi. Tadi kan ciperteksnya P, M, X, N, F, U, yaitu 15, 12, 23, 13, 5, 20. Kunci yang kita gunakan tetap sama seperti tadi. Tekom, maka kodenya 19, 4, 10, 10, 14, 12. Nah, untuk ilustrasi deskripsi, metode rumus yang kita gunakan adalah plaintext-nya adalah ciper dikurang kunci, lalu kita modulus ke 26. Maka angka dari ciperteks kita kurang angka dari kuncinya. 15 dikurang 19 minus 4, 12 dikurang 4 sama dengan 8, 23 dikurang 10 sama dengan 13, 13 dikurang 10 sama dengan 3, 5 dikurang 14 sama dengan 9, dan 20 kurang 12 sama dengan 8. Nah, jadi minus 4 ini kan tidak ada ya. Nah, kita balik. Kalau yang ini kita mundur ke belakang, ke 4-nya. Jadi 1, 2, 3, 4. Maka 22. Lalu yang 8 tetap 8, 13 tetap 13, 3 tetap 3, minus 9 berarti kita hitung dari 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka dapat 17. 17 dan tetap 8, maka plaintext yang kita dapatkan yaitu Windry. Nah, berikut adalah penjelasan tentang kriptografi menggunakan metode Farnham-Chipper. Kelebihan dari Farnham-Chipper yaitu keamanannya sangat tinggi, one time pad. Jika kunci benar-benar acak, panjangnya sama dengan pesan dan hanya digunakan satu kali, maka Farnham-Chipper tidak dapat dibacakan secara teoretis. Metode ini terbukti secara matematis aman. Lalu yang kedua, proses enkripsi dan deskripsi sederhana, menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan modulus 6, sehingga mudah diimplementasikan secara manual maupun dengan program komputer sederhana. 3. Tidak bergantung pada bahasa, karena menggunakan nilai numerik dari huruf algoritma ini dapat diterapkan pada berbagai bahasa dengan sedikit penyesuaian. Tidak menghasilkan pola yang terlihat. Tidak seperti Churchill dan Vigenère-Chipper, hasil instruksi Farnham-Chipper tidak membentuk pola yang bisa dianalisis oleh kriptoanalisis asalkan kuncinya acak. Lalu, efisiensi untuk pesan pendek, sangat efektif untuk komunikasi rahasia yang singkat, misalnya kode militer atau komunikasi diplomatik penting. Kekurangan dari Farnham-Chipper yang pertama yaitu kunci harus panjang dengan pesan. Ini menjadi kelemahan utama karena untuk setiap pesan baru dibutuhkan kunci baru dengan panjang yang sama. Yang kedua, distribusi kunci sulit. Kunci harus dikirim atau disepakati sebelumnya antara pengirim dan penerima secara alam. Jika kunci bocor, pesan juga dapat dibaca. Tidak praktis untuk pesan panjang, karena memerlukan kunci sepanjang pesan dan tidak boleh digunakan ulang. Metode ini kurang efisien untuk komunikasi modern yang besar dan sering. 4. Kunci harus benar-benar acak. Jika kunci dihasilkan dengan pola tertentu, misalnya dari kata atau algoritma sederhana, keamanan langsung menurun dan Chipper bisa dipecahkan.
5. Sulit diterapkan dalam sistem info otomatis. Untuk sistem komunikasi modern yang terus-menerus mengirim data, pengelolaan kunci acak yang panjang menjadi tidak praktis tanpa sistem keamanan tambahan. Kesimpulan, Finance Chipper adalah algoritma klasik yang sangat aman jika diterapkan dengan kunci acak dan tidak digunakan berulang atau one time pad. Namun dalam praktik modern, penggunaan terbatas karena masalah distribusi dan manajemen kunci sehingga lebih sering dijadikan dasar bagi sistem kriptografi modern seperti Stream Chipper. Demikian paparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.